Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita membahas tentang informasi primer, kemudian hukum primer, di mana informasi primer mengandung definisi nol dan tak terhingga. Hukum primer terdiri dari finitisme dan kebebasan. Kali ini kita akan membahas tentang besaran primer atau gejala primer atau sifat primer. Bisa juga disebut sebagai properti primer. Nah, agar sederhana kita sebut aja satu istilah, yaitu besaran primer. Kenapa ini disebut sebagai besaran primer? Karena besaran ini adalah besaran asli di mana semua besaran tersusun atas besaran ini. Semua besaran menyusun semua besaran. Untuk lebih sederhana, kita sebut aja ini gejala yang ada di semua fenomena atau sifat asli dari fenomena itu sendiri. Jadi sebetulnya hal ini bukan sesuatu yang sangat baru ya. Ini adalah sebuah konsep yang sudah sangat lama. Ini digagas oleh Newton. Awalnya ini digagas oleh Newton pada 1700-an, bahwa dalam fisika Newtonian semua fenomena alam dapat direduksi sebagai gerak. Ini konsep yang sudah sangat lumrah dalam fisika klasik. Dalam fisika itu sifat asli dari fenomena adalah gerak. Semua hal panas itu bisa direduksi sebagai gerak partikel. Massa itu kelembapan ya, kemalasan dia bergerak. Percepatan yang gerak per detik. Apa lagi?
kalor, ini termasuk kalor atau suhu, yaitu semuanya adalah fenomena gerakan. Fenomena asli dari alam semesta adalah gerak, dan itu sudah digagas oleh Newton 3 abad silam. Jadi ini bukan ide yang baru. Nah, konsep dari besaran primer itu bisa kita sederhanakan sebagai konsep gerak. Di mana fenomena gerak itu sendiri hanya melibatkan 2 variabel asli alam, yaitu ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Nah, ini sebagai contoh mudah sekali. Ini banyak sekali contohnya. Kecepatan panjang dibagi detik waktu. Panjang adalah salah satu basis dari ruang. T adalah salah satu basis dari waktu. Kecepatan ruang dibagi T kuadrat. Jadi ini adalah basis dari ruang, ini adalah basis dari waktu. Kemudian hentakan, misalnya hentakan juga R, T pangkat 3. Apalagi misalnya C, ini ada definisinya juga, cuma saya lupa. R per T pangkat 4. Itu ada joule atau apa itu. Nah, itu semuanya adalah ruang dan waktu. Termasuk kebalikannya. Intensitas misalnya I R kuadrat per T. Ini adalah basis dari ruang, ini adalah basis dari waktu. Kemudian intensitas ruang R pangkat 3 gitu. Ini juga basis ruang, ini basis waktu. Kemudian misalnya K, ada juga definisi R pangkat 4 dibagi T. Ada juga, cuma kita belum ada ilmuwan yang meneliti dan sebagainya. Semua adalah basis-basis ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu ini menciptakan disiplin ilmu dalam fisika yang disebut kinematika. Nah, itu ilmu tentang gerak, kecepatan, hentakan, intensitas dan sebagainya. Ini dipelajari di dalam kinematika. Apa itu ruang dan waktu? Kenapa dia disebut sebagai besaran primer? Nah, secara matematis ruang dan waktu itu punya 3 sifat. Secara matematis ruang itu punya sifat aritmetik, yaitu dia itu basisnya, maksudnya cara menghitungnya itu dari 0, dari gelas kosong. Informasi primernya 0, kemudian 1, kemudian 2, dan seterusnya. Sedangkan waktu itu sendiri secara matematis
yaitu punya sifat aritmetik. Menghitungnya dari penuh. Kemudian min 1 dan min 2 sampai 0. Nah, di dalam waktu itu ada tanda negatif yang implisit. Ini disebut baris aritmetik imajiner. Nah, ini baris aritmetik real. Kalau ini sudah sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini baru dalam paradigma yang saya usulkan. Nah, kenapa waktu memiliki sifat aritmetik dengan baris bilangan seperti ini? Karena sifat dasar waktu itu punya tanda negatif di dalam. Misalnya 1 detik ditambah 1 detik itu tidak sama dengan 2 detik. Karena di dalam 1 detik ini ada tanda minus negatif, tanda minus intrinsik. Maka di sini pun harus ada tanda minus intrinsik. Jadi hasil dari penambahan 1 detik tambah 1 detik dalam sudut pandang real itu min 2 detik. Nah, ini notasinya saya kasih titik di atas angka, di atas variabel ini. Misalnya 1 titik plus 1 titik detik sama dengan 2 titik detik. Nah, tanda titik ini adalah tanda negatif intrinsik di dalam bilangan real. Karena real sama dengan negatif I, maka ini sama dengan, kalau dalam sudut pandang real, 2 detik itu sama dengan min 2 detik. Persamaan ini. Jadi secara aritmetik itu waktu menggunakan tools baris bilangan imajiner. Nah, kalau ruang udah biasa, mungkin tidak usah saya jelaskan. Kemudian sifat kedua, secara matematis ruang itu memiliki sifat aljabarik. Ini juga aljabarik. Aljabarik di dalam ruang itu aljabar yang sudah biasa, yang diusulkan oleh Al-Khwarizmi. Ini sudah biasa. Sifat-sifatnya ada banyak. Salah satunya adalah sifat komutatif. Komutatif penjumlahan misalnya A plus B kemudian B plus A. Nah, kalau dalam sifat matematika dari waktu itu, aljabarnya itu berbeda dari aljabar ini, dari aljabar ruang. Memang seperti ini juga, A plus B sama dengan B plus A. Tapi karena di dalam sini ada tanda minus intrinsik, maka hasilnya selalu minus, selalu kebalikannya. Misalnya A plus B dengan C misalnya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang real, maka dia itu sebetulnya minus C. Karena di sini ada tanda nokta, tanda negatif intrinsik di dalam bilangan C. Nah, ini nanti akan dijelaskan panjang lebar mengenai aljabar imajiner. Nah, kemudian sifat ketiga dari
ruang dan waktu itu sifat geometri. Sifat ketiga ruang dan waktu adalah sifat geometri. Seperti halnya sifat geometri, yaitu unsur dasarnya adalah garis. Menurut Euclid, geometri itu unsur dasarnya garis. Dari garis ini bisa membentuk semua bangun geometri, bisa luas, ini 2 dimensi atau 3 dimensi atau berapa dimensi. Ini masih menjadi perdebatan di atas 3 dimensi, tapi itu seharusnya secara teori ada. Nah, komponen dasar geometri adalah garis. Nah, garis ini bisa didefinisikan oleh ruang dengan basis 0, 1, 2, 3 terus sampai tertulis. Satunya lagi didefinisikan dari, kalau tadi sifat ruang, ini sifat waktu, didefinisikan dari bilangan imajiner. Pangkalnya kita teringat dulu, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 0. Nah, komponen dasar geometri ini nanti akan menghasilkan semua bentuk dalam matematika geometri. Ya, ketiga sifat ini nanti akan membentuk semua besaran di dalam fisika. Besaran ini, besaran ruang waktu ini sebagai besaran primer akan membentuk semua besaran dalam fisika. Nah, ininya formulasinya akan dibentuk dari ketiga sifat matematika tadi. Sifat aritmetik 0, 1, 2, 3 sampai penuh. Nah, penuh yang 1, yang 2, yang 3, yang 2. Kemudian sifat aljabarik. Nanti ini sifat-sifatnya banyak sekali. Ini akan dibahas khusus di dalam satu sesi kuliah. Ini banyak banget sifat-sifat. Nah, kemudian sifat geometri. Basis ruang dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tata hingga. Nah, basis waktu dari tata hingga yang 1, yang 2, yang 3 dan seterusnya sampai 0. Properti matematika ini bisa menjelaskan ruang dan waktu sebagai besaran primer yang akan mewujudkan semua besaran dalam fisika. Nah, ini mungkin pengantar mengenai besaran primer yang mungkin dalam sesi khusus ini akan dijelaskan panjang lebar tentang sifat matematikanya ini dalam sesi kelas yang lebih lama durasinya. Demikian pengantar mengenai besaran asli atau besaran primer, yaitu ruang dan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.